Halo teman-teman, kembali lagi channel saya Tirta Rimbawa, di mana di channel ini kita akan sama-sama belajar bermain gitar, khususnya bermain melodi. Oke, teman-teman, mungkin kalian ada yang heran nggak sih, kok udah latihan main melodi setiap hari, tapi skill kalian kok nggak improve ya, jadi skill kalian stagnan di situ-situ aja. Nah, kalau kalian mungkin ngerasa seperti itu, kalian wajib nonton video ini sampai habis, karena di sini aku akan bahas hal-hal sepele yang membuat skill melodi kalian nggak berkembang. Jadi kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Let's go. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, hal-hal yang membuat skill melodi kalian nggak berkembang ya. Jadi yang pertama itu adalah cara memegang pick. Oke, jadi cara memegang pick itu gimana sih sebenarnya yang benar dan apa sih pengaruhnya? Jadi untuk memegang pick itu cara yang benar itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi kalian pegang seperti ini, kalian munculin ujungnya dikit aja, jadi tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Kalian jepit seperti ini, lalu setelah itu cara penggunaannya di senar itu kalian posisikan picknya sekitar 45 derajat teman-teman. Jadi agak mereng gini ya teman-teman, jangan sampai lurus seperti ini karena potensi nyangkut itu sangat besar teman-teman. Jadi ketika kalian udah bener megang picknya, itu akan sangat berpengaruh ke permainan melodi kalian selanjutnya, karena kalian akan jadi lebih gampang dan lebih ringan dalam gerakin tangan kanan kalian dalam bermain melodi kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi kalian harus perhatikan ini memang mungkin sepele ya cara megang pick, tapi ini sangat berpengaruh, terutama nanti kalau kalian udah mulai main speed ya. Ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi usahakan kalian pelajari dulu gimana caranya pegang pick yang benar dan nyaman seperti itu. Oke. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu adalah fingering yang masih kacau. Oke, apa sih yang dimaksud fingering yang masih kacau itu? Jadi di dalam bermain melodi atau belajar bermain melodi itu kita sebenarnya ada pakem, bisa dibilang pakem sih ya, dimana di satu fret, satu kolom ini, itu kita tempatkan satu jari aja. Contohnya seperti ini ya. Misalkan aku mulai dari sini ya, dari fret 3, jadi jari telunjukku akan main di sini, lalu jari tengah akan main di sini, dan seterusnya. Jadi berurutan. Bukan yang seperti ini ya teman-teman. Atau gini. Atau ya pokoknya nggak berurutan lah. Intinya untuk belajar bermain melodi, kalian harus urutkan dulu teman-teman. Seperti ini. Nanti kalau kalian udah jago, terserahlah kalian bisa improvisasi, dan kalau udah jago itu nggak ada pakem sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin aja dari sini bisa ke sini. Jadi ada diloncatin satu kolom itu ada gerakannya. Jadi tidak melulu harus berurutan. Tapi dalam latihan saya sarankan kalian harus disiplinkan dulu jarinya itu berurutan. Kecuali memang ada teknik slide ya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau untuk latihan seperti ini lah. Kayak gitu. Nah, itu akan membuat jari kalian terbiasa untuk bermain di tiap kolom dan membiasakan jari kalian lebih terorganisir lah dalam bermain melodinya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah cara latihan yang salah. Nah, apa itu cara latihan yang salah? Cara latihan yang salah itu adalah ketika kalian belajar bermain melodi, itu kalian langsung praktek dengan menggunakan lick atau melodi dari band yang udah terkenal atau band favorit kalian. Jadi kalian langsung cari-cari nadanya sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya itu nggak salah juga ya teman-teman, cuman kurang tepat juga untuk kalian yang baru mulai belajar bermain melodi, itu mungkin kurang tepat. Karena kenapa? Ketika kalian belum punya dasar apapun, tapi kalian udah latihan melodi langsung, praktek dengan melodi dari band favorit kalian, contohnya Guns N' Roses misalkan. Nah, itu kalian langsung latihan, ya bisa aja sih, cuman kalau cara latihan kalian terus seperti itu, skill melodi kalian nggak akan improve teman-teman, jadi akan stagnan di sana-sana aja karena kalian belum punya dasar. Memang kalian bisa cari nadanya yang mirip dengan yang aslinya, cuman ya sebatas segitu aja. Jadi gimana nih solusinya? Solusinya adalah
cara latihan itu adalah pertama, selain tadi belajar cara megang pick, cara fingering, yang kalian harus pelajari itu wajib banget adalah skill teman-teman, atau tangga nada ya. Dimana untuk tangga nada atau skill ini udah sempat aku bahas juga di video sebelumnya. Itu ada tangga nada pentatonik, ada diatonik. Nah, jadi itu sangat penting untuk kalian pelajari sebelum kalian masuk atau ngulik melodi dari band favorit kalian. Nah, kalian akan ngerasain teman-teman kalau kalian udah pelajari tangga nada itu, kalian udah kuasai, nanti ketika kalian coba ngulik melodi, ngulik lagu, itu akan jauh lebih gampang teman-teman. Karena tangga nadanya kalian udah kuasai, jadi tinggal cari-cari dikit ketemu kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah mindset yang salah dalam latihan. Apa itu mindset yang salah dalam latihan? Dimana kalau aku lihat sih ya, termasuk aku juga dulu, ketika kita latihan melodi, kita lebih fokus ke speed teman-teman. Jadi kita lebih fokus ke speed daripada ke akurasi. Yang sebenarnya itu menurutku keliru ya teman-teman. Dimana kalau kita belajar main melodi, kita harus utamain dulu akurasinya teman-teman. Karena speed itu akan mengikuti. Buat apa juga kan kita bisa bermain cepat, tapi mainnya nggak rapi dan berantakan karena akurasi kita kurang. Jadi saya tekankan sekali lagi, setelah kalian belajar scale, kalian pelajari akurasi dulu, jangan sampai ada yang meleset-meleset. Kalian mantapkan akurasi kalian. Nah, nanti speednya itu bisa dikejar kok teman-teman, pelan-pelan itu dengan cara menggunakan metronom. Jadi kalian latihan setiap hari menggunakan metronom. Misalkan hari ini kalian menggunakan 90 BPM, besoknya 91 BPM, dan seterusnya kayak gitu. Dan speed itu pasti kok, kalian akan pasti nyampe di sana. Tapi yang utama itu adalah akurasi. Banyak banget aku lihat, termasuk diriku sendiri juga ya, aku juga mainnya belum rapi teman-teman, karena aku juga masih belajar. Jadi dulu aku juga kayak gitu, gimana caranya biar bisa speed melodi supaya bisa ngebut, kelihatan jago gitu kan. Nah, ternyata baru ini aku sadar speed itu tidak ada manfaatnya kalau kita mainnya masih berantakan. Jadi nggak enak didengar gitu. Maka dari itu sekarang juga aku lagi ningkatin akurasiku. Setelah itu baru aku build speedku pelan-pelan setiap hari seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah latihan yang kurang konsisten atau nggak konsisten. Nah, ini menarik karena dalam belajar otodidak ya teman-teman, belajar melodi otodidak, kita kan belajar itu atas kemauan kita sendiri, atas niat kita sendiri, dan nyari materinya pun kita tentuin sendiri kan mau latihan apa. Nah, ini riskan banget karena kebanyakan dari kita pasti kan punya kesibukan tuh. Kadang kita bermain gitar itu tiap hari, kadang nggak diambil gitarnya, kadang satu hari ini kita bisa latihan, besok nggak bisa latihan. Nah, itu adalah hal yang sangat berpengaruh juga untuk progres melodi kalian. Jadi kalau kalian latihannya nggak konsisten, akan susah untuk berkembang teman-teman. Jadi kalau saran dari saya sih, setidak-tidaknya dalam satu hari, kalau kalian sibuk banget nih, setidak-tidaknya satu hari itu kalian sempatkan 5-10 menit aja. Latihannya apa? Latihannya adalah latihan fingering. Nggak usah latihan melodi yang berat dulu. Jadi kalian sempatkan untuk warming up aja teman-teman, supaya jari kalian tetap luas. Jadi seperti yang sebelumnya saya juga sempat bikinin video cara latihan dasar. Itu latihan fingering, misalkan kalian kromatik aja dari sini. Kayak gitulah, kayak sebelumnya ya. Jadi kalian latihan fingering aja 5-10 menit supaya tangan kalian nggak kaku. Jadi setiap hari ada progresifnya. Dan jangan lupa kalian selalu tingkatin BPM-nya. Satu hari tingkatin, besoknya tingkatin lagi, seperti itu. Nah, kalau kalian punya waktu lebih, ada bagusnya setelah kalian latihan fingering tadi, udah warming up, baru kalian mulai asah lagi pengetahuan tentang tangga nada atau skill kalian mantapkan pentatoniknya, diatoniknya. Setelah itu, baru deh kalian coba-coba ulik-ulik lagu-lagu yang kalian suka, seperti itu. Jadi intinya kalian harus konsisten ya teman-teman.
setidaknya kalian 5-10 menit satu hari itu wajib lah, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya, hal-hal sepele yang sangat berpengaruh dalam progres bermain melodi kalian. Jadi jangan lupa untuk diikuti tips-tips yang tadi. Dan sekali lagi, ini saya juga masih belajar ya teman-teman. Ini adalah sharing pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman juga, dan kesalahan-kesalahan yang saya udah lakukan mungkin sebelumnya dalam belajar bermain gitar itu supaya kalian nggak lakukan kayak gitu. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar sekali lagi, dan apabila ada salah-salah kata atau apapun itu saya juga mohon maaf. Dan ya, sekali lagi makasih banyak udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.